Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada kita tiada henti-hentinya, nikmat yang datang silih berganti. Kita hanya berpindah dari satu kenikmatan menuju kenikmatan yang lain. Betapa banyak keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak hal-hal kebaikan yang Allah berikan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan ibu-ibu sekalian menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tema yang disebutkan, yaitu nasihat kepada wanita muslimah. Dan untuk membuka nasihat tersebut, saya mengajak ibu-ibu untuk membuka firman Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa Al-Qur'an tolong dibuka surat Al-Ahzab ayat 32 dan seterusnya. Yaitu nasihat yang Allah sampaikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nasihat tersebut selayaknya juga didengar oleh para wanita-wanita muslimah yang ingin meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Nasihat-nasihat tersebut bisa jadi terasa pahit, terasa pedas bagi kita, namun hendaknya kita dengarkan nasihat-nasihat tersebut. Kalau belum kita bisa terima nasihat-nasihat tersebut, belum kita bisa kerjakan, kita hanya berdoa semoga suatu saat kita bisa menjalankan nasihat-nasihat tersebut. Tetapi sebagai wanita muslimah, kita berusaha mendengar nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya nasihat yang akan saya sampaikan ini bukan nasihat dari saya, tetapi langsung dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ibu-ibu seluruhnya, yang juga akan mencabut nyawa ibu-ibu seluruhnya, yang juga akan membangkitkan ibu-ibu untuk dimintai pertanggungjawaban pada hari akhirat kelak, yang menentukan setelah yaumul hisab ibu-ibu akan menjadi wanita yang sangat berbahagia di surga atau wali'adzubillah sebaliknya menjadi penghuni neraka jahanam. Semoga kita semua selamat darinya. Nasihat tersebut Allah buka dengan firman-Nya kepada istri-istri Nabi. Sudah dibuka surat Al-Qur'annya, surat Al-Ahzab ayat 30 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabiyyi, lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitunna." Wahai istri-istri Nabi, sungguhnya kalian itu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa. Jadi kalau kalian ingin mengungguli wanita-wanita yang lain adalah dengan ketakwaan. Ini barometer nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia kalau kita ingin menilai orang, biasanya kita nilai dengan dunianya. Apakah dengan hartanya, apakah dengan parasnya, apakah dengan kemewahan yang dia miliki, maka kita menganggap orang itu mulia. Dan ini kebanyakan manusia seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya kalau ada orang dimuliakan dengan harta, dengan dunia, maka orang tersebut orang yang paling mulia. Tetapi barometer kemuliaan di sisi Allah bukan itu. Seorang mulia dengan ketakwaan. Bisa jadi seorang mulia dengan ketakwaan adalah orang kaya, bisa jadi. Bisa jadi orang yang bertakwa tersebutlah orang yang tersohor, bisa jadi. Dan bisa jadi orang yang bertakwa tersebutlah orang yang miskin, yang tidak dikenal oleh siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini poin pertama, ibu-ibu tolong perhatikan. Kata Allah, lastunna ka ahadim minan nisa'i in taqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak akan seperti wanita-wanita yang lainnya. Artinya kalian akan unggul. Syaratnya ini taqaitunna, hendaknya kalian bertakwa. Bagaimana menjadi orang bertakwa? Allah berkata, fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka jika kalian berbicara, wahai para istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara kalian. Maksudnya merendahkan suara di sini bukan dengan suara yang lembut, bukan begitu. Lembut boleh, tetapi yang dilarang adalah dengan suara yang mendayu-dayu, suara yang genit, kemudian dibelak-belokkan, dilenggak-lenggokkan. Ini tidak diperbolehkan bagi para wanita muslimah tatkala berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Maka Allah ingatkan kepada istri-istri Nabi, fala takhdha'na bil qaul. Janganlah kalian melenggak-lenggokkan suara kalian tatkala berbicara. Kenapa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena orang yang hatinya ada penyakit akan tertarik dengan kalian. Ya. Ada orang-orang yang hatinya sakit, begitu mendengar suara wanita, apalagi disertai dengan lenggak-lenggoknya, disertai dengan mendayunya, dengan kegenitannya, maka dia langsung tertarik. Dia langsung tertarik, dia tergoda, syahwatnya tergerak. Maka seorang wanita jangan mengenyajakan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna qawlan ma'rufa." Maka hendaknya kalian berbicara dengan perkataan yang wajar, yang biasa. Jangan dipahami bahwasanya tidak boleh wanita berbicara dengan suara yang lembut. Asalnya wanita memang berbicara dengan suara yang lembut, ya. Bukan berarti kalau bicara dengan laki-laki suaranya kasar. Ya, iya mas, bakso mas, 2 mangkok mas, enggak. Tapi dengan suara yang lembut, tapi jangan mendayu-dayu, jangan genit. Ya. Hal ini diperbolehkan. Suara mendayu-dayu dengan suara yang genit, dengan suara yang menggoda kalau dia berbicara dengan suaminya. Kalau dia berbicara dengan suaminya. Adapun kalau dia berbicara dengan lelaki yang bukan suaminya, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jangan sebaliknya. Seorang wanita kalau berbicara dengan suaminya dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, namun tatkala berbicara dengan lelaki lain, maka dengan kata-kata yang halus, penuh kelembutan, bahkan terkadang dengan mendayu-dayu. Ini terjadi pada sebagian wanita. Ya. Maka para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal suara wanita bukanlah aurat. Wanita boleh berbicara dengan lelaki, boleh. Seorang wanita boleh telepon ustaz, boleh bertanya. Seorang wanita boleh berbicara dengan lelaki yang lain yang bukan mahramnya, namun dengan pembicaraan yang wajar, dengan suara yang wajar. Tidak boleh dia mendayu-dayu, kemudian ya membelok-belokkan suaranya, ya. Maka tidak mengapa misalnya seorang wanita, saya sering sampaikan, seorang wanita misalnya SMS saya atau WA saya, Ustaz bagaimana hukum ini? Ya. Ini seorang wanita, saya jawab biasa, nggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata dalam tulisnya tersebut ada sesuatu yang bisa mengganggu hati, itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya, Ustaz apa hukumnya ini? Terus saya bilang hukumnya haram. Makaci Ustaz, hehehehe, itu jadi masalah ya. Itu jadi masalah. Bisa jadi ustadznya langsung ada penyakit di hatinya. Kita nggak tahu, lelaki ya. Ya. Besar kepala ini kayaknya menggoda ya. Padahal tidak menggoda, padahal menghina ya. Oleh karenanya, ibu-ibu ya, tidak dilarang ibu-ibu berbicara dengan pembicaraan yang wajar. Tapi ingat, jaga suara, jangan sampai suaranya menggoda, jangan genit ya. Ya. Orang bisa tergoda. Orang bisa tergoda. Kalau itu terhadap suami silakan, segenit-genitnya silakan, selembut-lembutnya, seindah-indahnya. Kalau sama suami justru itu yang dituntut, justru itu yang dituntut, bisa menyenangkan hati suami. Namun sebagian wanita, waliyadzubillah terbalik, kalau sama suaminya kasar ya, berbicara dengan suaminya tidak diatur bahasanya dengan baik, asal berbicara. Terkadang suaminya diperintah-perintah ya. Mas, itu anak cebokin mas ya, kadang-kadang.
Tetapi kalau sama orang lain, Masya Allah, lembutnya luar biasa. Baru bentak-bentak suami. Tapi kalau pesan makanan di Gojek, lembut. Mas, tolong ini mas ya, berapa mas ya? Lembut luar biasa ya. Ya. Apa ada ibu-ibu, di antara ibu-ibu kalau beli bakso kemudian bentak-bentak tukang bakso, kan nggak ada kan? Pasti, mas, satu mangkok mas ya. Boleh sausnya dong mas ya. Coba dia lembut begitu sama suaminya, luar biasa. Ada orang kalau sama tukang bakso lembut, tapi kalau sama suaminya nggak lembut. Bisa jadi suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Supaya istrinya lembut kepadanya. Ya. Jadi ini pertama, beradab tatkala berbicara. Ya, sama suami lembut, sama suami boleh genit, boleh, nggak ada masalah. Tapi sama orang lain, fala takhda'na bil qaul. Jangan mendayu-dayukan suaramu, ya, maka orang yang punya penyakit akan condong kepadamu. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang wajar. Ini nasihat pertama dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi, yang juga sekaligus nasihat kepada ibu-ibu sekalian, ya. Ibu-ibu apa? Milenial ya. Ya. Saya tadi diberikan apa namanya judul nasihat kepada ibu-ibu milenial. Saya tanya milenial ini apa? Katanya milenial itu zaman now ya. Apa bedanya milenial sama milenium? Apa bedanya dengan aluminium? Jadi ibu-ibu zaman now ya, tidak diragukan bahwasanya di zaman sekarang banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali fitnah-fitnah yang akhirnya mengeluarkan seorang wanita dari adab-adab Islami kepada adab-adab yang tidak Islami. Yang membuat seorang wanita akhirnya tatkala beradab dengan adab Islami terasa berat baginya. Kenapa? Karena kondisi yang membuat dia merasa berat. Ini tidak kita pungkiri. Ya. Oleh karenanya ibu-ibu berjuang. Saya katakan tadi nasihat tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah kasih nasihat ini kecuali Allah ingin kebaikan bagi ibu-ibu sekalian. Mungkin kita tidak memandang apa kebaikannya seperti ini, tapi ada kebaikan yang Allah kehendaki. Ada kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu menjalankan nasihat-nasihat ini. Ya. Jangan terpedaya sekarang kita melihat kebahagiaan adalah ketenaran, kebahagiaan adalah kemewahan. Itu semua ketenaran, kemewahan, kekayaan, kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan hanyalah kebahagiaan yang semu. Bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Kebahagiaan sederhana seorang wanita di rumah dan ngurus anak dan istrinya, melihat anak-anaknya tertawa, melihat anaknya baca Quran, kebahagiaan luar biasa. Yang terkadang tidak diraih oleh seorang ibu yang mungkin memiliki harta yang berlimpah ruah. Sementara anaknya kalau diperintah membantah, anaknya tidak sholat, apa yang dia dapatkan? Kesengsaraan dalam hatinya. Karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala tolong diperhatikan dengan baik. Nasihat pertama sudah kita dengarkan, adab dalam berbicara. Maka seorang wanita, saya ingatkan, suaranya bukanlah aurat, tetapi kalau berbicara dengan lelaki yang ajnabi, yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan omnya, bukan pamannya, maka hendaknya dia menjaga suaranya. Jangan sampai dia berbicara dengan suara yang genit, yang menggoda, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nasihat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian para wanita menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah. Poin yang pertama, wa qarna fi buyutikunna. Wa qarna dalam bahasa Arab diambil dari qarar, yaitu menetap. Ya, ini menjelaskan bahwasanya asalnya wanita muslimah betah di rumahnya. Karena wanita muslimah punya tugas berat di rumah. Ya. Harus mengurus anak-anaknya, ini yang merupakan buah hatinya. Ya, harus mengurus suaminya, ya. Rumah tangganya harus dibina menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Dia pun harus beribadah di rumahnya. Dia ada waktu untuk sholat duha. Dia ada waktu untuk baca Quran. Ya, hukum asalnya seorang wanita menetap di rumah. Kalau sampai seorang wanita betah di rumah, ini ciri-ciri wanita solehah.
Betapa bahagia kalau kita mendengar istri kita mengatakan, aduh saya pengen di rumah aja, nggak pengen ke mall. Masya Allah bahagia. Luar biasa. Saya nggak ke mall. Enggak, Abi di rumah lebih betah, alhamdulillah. Ini kebahagiaan luar biasa ya. Ya. Tapi kalau sebaliknya, Mas, bosan di rumah, bete apalah anulah, boring lah apa, mau kemana? Ke mall. Emang di mall ada obat pusing? Iya, kalau pergi ke mall, lihat macam-macam, jadi hilang pusingnya. Ya. Yang pusing siapa? Suaminya. Ya. Jadi wanita pada asalnya berusaha untuk tidak tampil di hadapan lelaki. Mohon maaf ibu-ibu, ini nasihat berat tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya wanita di rumah tidak sering keluar rumah. Dia boleh keluar rumah, tidak dilarang kalau ada keperluan. Ikut pengajian misalnya, ziarah silaturahmi misalnya, ya. Ada keperluan ke pasar sesekali. Ini enggak ada masalah. Tetapi hukum asal di rumah. Hukum asal betah di rumah. Hukum asal enjoy di rumah. Hukum asal betah untuk ngurus anak-anak. Hukum asal mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Hukum asal dia pikirkan bagaimana suaminya bisa bahagia. Bagaimana suaminya bisa betah di rumah. Itu hukum asalnya dia seperti itu. Bukan keluyuran sana sini. Hukum asal wanita demikian. Oleh karenanya kalau kita perhatikan syariat, ya, syariat sangat menginginkan wanita kalau bisa jauh dari para lelaki, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Untuk mencegah fitnah yang timbul, agar dia tidak menjadi santapan pandangan para lelaki. Hendaknya dia menjauh dari para lelaki. Contoh dalam salat. Dalam salat. Ya. Kata Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha, wa syarruha akhiruha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf para lelaki adalah yang paling depan. Dan seburuk-buruk saf lelaki adalah yang paling apa? Belakang. Berbeda dengan wanita. Kata Nabi SAW, khairu sufufin nisa, seburuk-buruk saf perempuan tatkala salat adalah awwaluha, yang paling depan. Wa khair, ya sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ya, ini padahal dalam salat. Zaman dahulu Nabi salat tidak ada hijab, tidak ada kain antara saf lelaki dengan saf apa? Wanita. Maka terbaik tatkala sedang salat adalah saf yang paling belakang. Tidak lain hal ini adalah untuk menjauhkan seorang wanita dari lelaki. Percampuran laki dengan wanita itu tidak baik menurut syariat Islam. Ya. Kemudian contohnya, ya, wanita lebih baik sholat di rumah, tidak ke masjid. Seandainya dia ke masjid pun boleh, tetapi harus menjaga dirinya. Saya bacakan satu hadis tentang seorang wanita yang ingin sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'aka." Aku ingin salat bersama Anda wahai Rasulullah. Itu salat di Masjid Nabawi. Dan kita tahu salat di Masjid Nabawi pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Kalau salat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Kemudian apa jawaban Nabi kepada sang wanita ini? Qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Saya tahu, wahai sang wanita, engkau suka salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Tetapi kau salat di rumahmu lebih baik daripada kau salat di ruang tamumu. Jadi mengatakan kau salat di kamarmu lebih baik daripada kau salat di ruang tamumu. Berkata Nabi SAW, wala salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki. Demikian juga kau salat di ruang tamumu lebih baik daripada kalau kau salat di tempat yang lebih terbuka lagi di bagian rumahmu. Kemudian wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan kau salat di rumahmu lebih baik daripada kau salat di masjid kampungmu.
Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan kau salat di masjid kampungmu lebih baik daripada kau salat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena semakin dia ke Masjid Nabawi, dia semakin butuh untuk keluar dari rumah. Maka Nabi mengajarkan wanita, semakin dia tersembunyi, semakin jauh dari pandangan lelaki, maka itu lebih baik. Bahkan salat di rumah lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Ini saya sering ditanya oleh para ibu-ibu tatkala umrah, "Ustaz, kita sudah jauh-jauh ke Madinah, Ustaz. Lebih bagus mana? Salat di hotel apa salat di Masjid Nabawi?" Saya bilang ya, menurut aturan kata Nabi SAW, salat di rumah lebih baik daripada di masjid. Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Janganlah kalian melarang para wanita yang hendak pergi ke masjid, tetapi salat mereka di rumah lebih baik. Berarti apa? Ke masjid diperbolehkan, tapi kalau salat di rumah lebih afdal. Saya bilang kalau ibu-ibu salat di hotel, tidak perlu keluar hotel, lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Tapi mereka tidak mau mendengar ya. Tapi tidak apa-apa kan Ustaz? Ya tidak apa-apa, silakan ke Masjid Nabawi. Enggak dilarang. Enggak apa-apa. Islam memuliakan wanita. Lihat bapak-bapak ini, bapak-bapak seperti saya dan yang lainnya. Kalau ingin dapat pahala 27 derajat, harus pergi ke masjid. Kalau kita sholat di rumah dapat 1 derajat, 1 kali lipat. Kalau kita sholat di masjid 27 kali lipat. Bapak-bapak makanya kalau ibu punya para suami dimotivasi untuk sholat ke masjid. Karena ke masjid 27 kali lipat. Kita sholat isya di rumah 4 rakaat. Kalau kita kerjakan di masjid, pahalanya seperti 4 kali 27 rakaat. Berapa itu? 80 tambah 32. 112 rakaat. Perbedaan pahala yang sangat jauh berbeda. Setiap langkah kaki menuju masjid, mengangkat derajat, menghilangkan dosa-dosa, bolak-balik. Seandainya wanita melakukan demikian, pergi ke masjid, pahalanya sama 27 kali lipat. Tetapi kata Nabi, di rumah lebih afdal. Sehingga kata para ulama, wanita yang sholat di rumah, pahalanya sudah 27 kali lipat, tidak perlu pergi ke masjid. Dan ini bentuk pemulihan Islam terhadap para wanita. Laki-laki mau 27 derajat harus pergi ke masjid. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tadi, nasihat kepada istri-istri Nabi dan juga kepada para ibu-ibu sekalian, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi betahin diri di rumah ya. Sudah sibuk dengan rumah ya. Jangan sering keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Kalau seorang wanita belum mendapatkan kebahagiaannya di rumah, berarti dia bukan wanita yang berbahagia. Sama laki-laki juga. Kalau laki-laki belum mendapatkan rumah sebagai sumber kebahagiaannya, berarti dia bukan lelaki yang bahagia. Dia bisa bahagia kalau dia ketemu kawan-kawannya, kalau dia main golf sama kawan-kawannya, kalau dia nongkrong sama kawan-kawannya. Dia cari kebahagiaan. Di luar itu laki tidak bahagia. Tetapi laki yang bahagia adalah dia kalau keluar pingin pulang ke rumah. Tidak betah kalau keluar lama di luar rumah, pingin pulang ke rumah. Itu lelaki yang bahagia. Sama wanita pun demikian. Ya, kalau ke mall tidak betah, pingin segera pulang. Ya. Ngapain ke mall lama-lama? Sudah pingin segera pulang. Itu wanita yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya di rumah tidak bahagia, lebih betah kalau di mall, itu repot. Itu berarti ya harus ada yang diperbaiki dari dirinya. Ya, karena Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan tafsir para ulama tentang makna tabarruj untuk kita hindari ya. Untuk kita hindari. Tabarruj dalam bahasa Arab diambil dari buruj, yaitu suatu yang nampak. Jadi wanita jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Yang pertama, berkata Mujahid bin Jabar
Mujaahid bin Jabr seorang tabi'in, seorang ulama dari masa salaf dahulu, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat, muridnya Nabi SAW, punya murid namanya Mujaahid bin Jabr, ahli tafsir. Tatkala dia menjelaskan tentang makna tabarruj yang dilarang bagi para wanita, apa kata beliau? Kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah wanita berjalan di tengah-tengah para lelaki. Itulah tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya. Makanya wanita itu, ya, jangan kemudian masuk di barisan laki-laki. Laki-laki lagi ngobrol, tiba-tiba dia lewat di tengah, menebar pesona. Ini jahiliyah ula, jahiliyah. Sampai wanita itu harusnya indah dengan memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Wanita itu harusnya memiliki rasa malu yang tinggi. Itu wanita yang mulia. Ya. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan yang ustaz yang jomblo-jomblo, ustaz kita saya ingin menikah ustaz. Bagaimana ya? Kamu nazar lihat tuh cewek ya. Karena sunnahnya kalau ingin menikah harus lihat wanita tersebut. Itu lebih baik bagimu sehingga kau tahu kau tertarik atau tidak. Nah, kalau kamu lihat wanita tersebut, lihat dia itu pemalu atau tidak. Kalau dia pemalu, nikah. Kalau dia tidak pemalu, mending kau mundur. Contohnya malu atau tidak, begitu kau nazar lihat dia, ternyata dia memandang engkau dengan pandangan yang tajam. Kamu yang malu-malu melihatnya. Mending kamu mundur. Tapi kalau tatkala nazar wanita tersebut malu, tersipu malu, itu wanita yang solehah, mudah untuk dididik, mudah untuk dibina. Nikahi wanita tersebut. Sekarang sebagian lelaki malu, wanita tidak malu. Sebagian lelaki kalau bicara dengan wanita malu-malu, wanita tidak malu-malu, langsung, gimana? Lu gimana kabarnya lu? Pukul tangannya, pukul ininya. Ya. Kita bicara tentang zaman sekarang ya. Yang adab-adab Islami semakin jauh ya. Ya. Kita bicara tanah air kita, ya kondisinya demikian. Saya tidak menyalahkan mereka dengan banyak kesalahan karena mereka berjalan dengan kondisi masyarakat seperti itu, masyarakat kita. Tapi saya ingin ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang spesial, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu, kita ini hidup tidak lama ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekarang umur sudah berapa ya? Ada yang sudah 40, ada yang sudah 50. Bagaimanapun akan keriput ya. Rambut sekarang sudah mulai beruban ya. Mau disemir, mau diapa, tetap saja akan jadi nenek-nenek ya. Ntar lagi kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia kemudian dipendam, datang ulat makan kecantikan ibu-ibu. Kemudian setelah itu bertemu dengan Allah, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka berusaha, berjuang untuk menjadi wanita-wanita yang solehah. Ya. Umur tidak panjang ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in, wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Coba ibu-ibu yang umurnya 50 angkat tangan, coba. Ada? Ada? Ya, satu, dua. Yang 60 angkat tangan, coba. Ada yang 60? Sudah enggak ada ya. Yang 50 hati-hati ya. Yang 40 ke atas angkat tangan. Sampai kapan kecantikan bersama ibu-ibu? Ya. Kecantikan tersebut harus dijaga. Kalau ingin cantik terus sampai di akhirat, jadilah wanita solehah. Jadilah bidadari di surga. Tapi kalau ibu-ibu tidak solehah, mengikuti kesenangan hawa nafsu di dunia, berfoya-foya, berhura-hura, melanggar perintah-perintah Allah, ibu-ibu akan menjadi bidadari dari gua hantu ya. Hati-hati. Neraka jahanam, hati-hati ya. Baik. Ini contoh tafsir jahiliyah. Bagaimana wanita dikatakan wanita jahiliyah? Dikatakan wanita jahiliyah, tamshi baina yaday rijal, jalan di tengah para lelaki. Sengaja dia berjalan dekati para lelaki, laki-laki kumpul dia jalan di tengah-tengahnya. Dengan penuh kepedean, jalan cuek aja. Nah, jadi santapan para lelaki dilihat. Ini wanita jahiliyah. Betapa banyak zaman sekarang wanita seperti itu. Yang justru ingin tampil dilihat oleh para lelaki.
Kalau dia ingin tampil dilihat oleh suaminya, itu yang terbaik, itu yang indah. Kita ingin wanita hanya ingin tampil di hadapan suaminya, ingin menjadi tercantik di hadapan mata suaminya. Bukan kemudian tampil di hadapan laki-laki, dilihat oleh laki-laki, dipandang oleh ribuan lelaki, dipandang oleh banyak lelaki. Itu wanita jahiliyah. Kalau kita pernah melakukannya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus melatih diri. Untuk menjadi wanita salehah memang berat, tapi itu perjuangan agar kita meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Di antara tafsiran jahiliyah, ini saya baca dari buku tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu-ibu kalau pulang bisa cari tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir dari para ulama dari surat Al-Ahzab ayat 30 dan selanjutnya. Tatkala mereka sampai pada firman Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Di antara tafsirannya, wanita keluar berjalan di hadapan para lelaki. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, idza kharajtunna min buyutikunna kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannujun. Fanahallahu ta'ala an dzalik. Dahulu wanita kalau keluar, mereka keluar rumah maka mereka berjalan berlenggak-lenggok. Jalan bukan jalan yang wajar, tapi jalan yang benar-benar disengaja, agak digoyang-goyangkan sehingga menjadi pusat perhatian para lelaki. Maka Allah larang cara jalan seperti itu. Kemudian tafsiran berikutnya, tafsiran yang ketiga. Wa tabarruju annaha tulqil khimar ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurtaha wa unuqaha wa yabdu dzalika kulluhu minha. Di antara makna tabarruj, seorang wanita memakai kerudung, tapi kerudungnya tidak dia ikat dengan baik. Sehingga kalau dia berjalan, masih tampak kalungnya kelihatan. Masih terlihat antingnya kelihatan oleh para lelaki yang bukan mahramnya. Maka ini salah satu bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau pakai jilbab yang benar, jangan sampai terlihat auratnya, ya. Wanita muslimah itu sangat tinggi nilainya. Tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Beda dengan wanita-wanita selain muslimah. Sampai ada yang mengatakan wanita selain muslimah itu seperti bis, ya. Siapa saja bisa menaikinya. Adapun wanita muslimah tidak demikian. Tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali dengan aturan yang sangat ketat. Dan ini adalah bentuk pemulihan Islam terhadap wanita muslimah. Karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berusaha senantiasa berjilbab dengan jilbab yang syar'i tatkala keluar rumah, agar kita keluar rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tatkala kita keluar rumah kemudian kita memanen maksiat, memanen dosa. Kita menampilkan diri sehingga menjadi pusat perhatian. Makanya Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua kelompok manusia yang termasuk penghuni neraka jahanam. Aku tidak pernah melihat kedua kelompok tersebut. Di antaranya kata Nabi SAW, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah lam yadkhulul jannah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, di antara kelompok yang masuk neraka jahanam adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang ma'ilat mumilat, yang berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat menarik perhatian para lelaki. Sungguhnya kondek-kondek mereka ya seperti asnimah, yaitu seperti punuk-punuk onta. Al-ma'ilah yang miring. Mereka itu tidak masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman keras. Dan juga dalil bahwasanya wanita yang tidak memakai jilbab, membuka auratnya, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita tersebut kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Di antaranya para ulama mengatakan dia berpakaian tetapi masih banyak auratnya yang terlihat. Lehernya terlihat, lengannya terlihat, dilihat oleh para lelaki. Ya, terkadang sebagian dadanya terlihat, betisnya terlihat. Ini berpakaian tapi hakikatnya telanjang.
Jadi pakaiannya kekecilan ya, kurang enggak cukup ya. Harusnya longgar, dia pakai pakaian anak-anak sehingga masih banyak yang terlihat. Ini berpakaian tapi telanjang. Di antara tafsiran berpakaian tapi telanjang, yaitu dia memakai jilbab menutup seluruh auratnya, tetapi jilbabnya transparan sehingga bisa terlihat apa yang dibalik jilbab tersebut. Ini juga berpakaian tapi telanjang. Di antara makna berpakaian tapi telanjang, dia memakai jilbab, tapi jilbabnya ketat sehingga terlihat dengan jelas lekukan tubuhnya, ya. Sehingga terlihat lekukan tubuhnya, dan ini sama saja nampak auratnya meskipun secara tidak langsung. Ya, terlihat gunung-gunung, terlihat stalaktit dan stalagmit ya. Dan ini dilarang. Sekarang muncul model jilbab, kata orang apa? Jilbab apa jilbub itu? Apa yang jilbab atau jilbub? Jilbab ya. Persis seperti yang dikatakan oleh para ulama. Persis. Seakan-akan dia pakai stocking semuanya ya. Saya pernah lihat wanita-wanita seperti itu. Benar-benar pakai jilbab tetapi seperti tidak berpakaian. Benar-benar lekukannya terlihat dengan jelas. Ini ya diancam dengan neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan wanita kemudian membuka auratnya? Bagaimana lagi dengan wanita yang kemudian memfoto dirinya dengan begitu seksi dan menggoda lalu disebarkan di dunia maya. Kemudian dilihat oleh ratusan lelaki, bahkan ribuan lelaki tergiur melihat tubuhnya. Bagaimana wanita seperti ini? Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar musibahnya di akhirat kelak. Tetapi pintu Allah terbuka. Ya. Oleh karena saya ingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hidup di dunia ini dengan aturan, yang bikin aturan Allah yang menciptakan ibu-ibu. Tidak boleh seorang berjalan di muka bumi dengan kehendaknya, dengan syahwatnya, berhura-hura, tidak. Kalau pakai pakaian yang syar'i, yang benar, jangan sampai melanggar. Kemudian kata Nabi SAW, ru'usuhunna ka'asimatil bahtil ma'ilah. Seperti punuk onta. Zaman dahulu wanita, kalau ingin tampil beda, dia pakai jilbab, tetapi belakangnya dia tinggikan. Sehingga dari kejauhan orang tertarik ingin melihatnya. Sebenarnya ini hanyalah contoh yang disebut oleh Nabi SAW. Artinya tatkala Anda berpakaian, janganlah pakai pakaian yang menimbulkan menarik perhatian. Anda wanita muslimah pakai jilbab bukan untuk dilihat oleh para lelaki. Barang siapa pakai jilbab supaya dilihat oleh para lelaki, sungguhnya dia telah merubah fungsi jilbab tersebut. Jilbab itu dipakai bukan untuk menjadi perhatian para lelaki, bukan, tapi agar Anda terjaga, agar Anda tidak digoda oleh para lelaki. Itu jilbab yang benar. Tapi justru kalau seorang pakai jilbab, kemudian jilbabnya terlalu anggun, ya, semuanya gambar bunga di sana sini, bunga matahari, bunga kejora, bunga apa macam-macam ya. Warnanya terlalu rame, ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, penuh semua warnanya. Ini tentu tidak dibenarkan seperti ini. Ini bukan jilbab yang diinginkan oleh syariat. Wanita suka keindahan, tapi ada batasannya. Iya, silakan wanita pakai atas berbeda warnanya, beda warnanya, nggak ada masalah. Renda-renda yang wajar biasa, ya, nggak ada masalah. Itu wanita ingin kecantikan, ingin keindahan. Tetapi kalau ternyata jilbabnya tersebut justru menarik perhatian, mengikuti fashion, mengikuti mode, ingin tampil beda sehingga semua orang melihatnya, lelaki tatkala dia lihat semua lelaki melihatnya, ini tidak benar. Ini bukan fungsi jilbab. Kita ingin pakai jilbab dapat pahala, bukan pakai jilbab malah mendapatkan dosa. Maka perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tabarruj. Di antaranya berhias dengan hiasan-hiasan yang menjadikan para lelaki memandang, ya, melihat, tertarik untuk melihat para wanita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai nasihat berikutnya, nasihat keberapa ini? Kedua. Siap menerima nasihat tersebut? Siap. Ya. Siap melakukan nasihat. Ini bukan nasihat dari saya ibu-ibu ya. Ya. Bukan dari saya ini siapa mau nasihati ibu-ibu ya. Saya ini bukan siapa-siapa. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perpanjangan lisan aja ya. Saya hanya perpanjangan, saya bacakan perkataan para ulama. Selanjutnya kembali kepada ibu-ibu. Qadarullah, Allah mentakdirkan ibu-ibu hadir pengajian hari ini.
Qadarullah, Allah mentakdirkan ibu-ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, hujah telah ditegakkan, selanjutnya terserah ibu-ibu ya. Bukan urusan saya lagi ya. Ya. Selanjutnya antara ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan nasihat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wanita kalau di rumah, dia berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dia berusaha mendirikan salat. Kalau dia punya harta, dia berusaha keluarkan zakat. Betapa banyak wanita kalau dia punya harta tidak dia pernah hitung zakatnya. Dia punya emas tidak pernah dia hitung zakatnya. Dia tidak pedulikan. Yang dipikirkan beli ini, beli anu, beli ini, ya. Beli spray yang baru, beli kursi baru, beli gorden baru ya. Ganti ini, ganti anu, ganti ini, beli baju baru, beli tas baru, beli sepatu baru ya. Bukan berarti kalau ibu-ibu di rumah kemudian akhirnya tidak bertakwa kepada Allah. Maksud Allah, ibu-ibu sering di rumah itu isi waktu dengan yang bermanfaat. Ya. Sebagian ibu-ibu di rumah kerjanya cuma lihat model tas ya. Browsing terus. Padahal dia nggak punya duit, browsing terus. Tas ini, tas anu, tas ini, tas anu, tas ini, tas anu. Belum selesai tas, lihat lagi sepatu. Sepatu ini, sepatu anu, sepatu ini. Kalau grup-grup WhatsApp-nya, grup-grup seperti itu. Itu wanita biasa. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ingin punya tas bagus, oke. Ingin punya sepatu bagus, oke. Tapi jangan berlebih-lebihan. Allah menghendaki ibu-ibu di rumah bukan untuk itu. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Salat 5 waktu. Kalau bisa kerjakan salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ada waktu baca Quran. Itulah kebahagiaan ibu-ibu. Itulah kebahagiaan. Ya. Bahagia itu kalau kita bisa baca Quran tiap hari. Ya. Ini sudah saya sering sampaikan. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Kalau kelezatan, Anda semakin punya uang, Anda akan dapat kelezatan. Anda bermaksiat, Anda dapat kelezatan. Orang minum khamar, kenapa dia minum khamar terus? Ada kelezatan yang dia rasakan. Orang berzina, kenapa dia suka berzina? Zina lezat, enak. Ganti-ganti perempuan, ganti-ganti laki-laki. Dia dapat kelezatan. Tapi apakah itu kebahagiaan? Bukan, itu bukan kebahagiaan. Itu cuma kelezatan. Orang joget-joget sana, joget-joget sini. Ikut konser sana, konser sini. Kelezatan, dia dapat kelezatan. Apakah dia bahagia? Tidak, bukan itu kebahagiaan. Terus kebahagiaan apa Ustaz? Kebahagiaan Anda dekat kepada Allah. Kebahagiaan tatkala semua orang sedang tidur Anda bangun salat malam, itu kebahagiaan. Kelezatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang tersebut. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan orang sedang sibuk ngikut berita macam-macam, Anda baca Al-Qur'an. Anti baca Al-Qur'an. Itulah kelezatan, itulah kebahagiaan. Oleh karenanya maksud dari Allah tatkala ibu-ibu di rumah, isi waktu dengan yang bermanfaat. Dunia tidak kita tinggalkan, tapi jangan sampai seluruh waktu untuk dunia. Jangan di rumah kemudian hanya sibuk melihat berita, kemudian melihat medsos, ya. Berita fulan, berita fulana, artis ini bagaimana kabarnya, sudah cerai enggak dengan suaminya, sidang pertama, sidang kedua, ya. Kemudian selingkuh sana, selingkuh sini. Apa kebahagiaan kita dapatkan? Saya ngapain kemudian ngikut berita artis? Artis cantik dicerai sama suaminya. Terus nuntut harta gono gini. Ini ngapain saya ikut berita? Berita kedua, sidang pertama, sidang kedua. Nggak apa manfaatnya buat saya. Kecuali saya ingin nikahi artis tersebut, nggak apa-apa. Dia juga mana mau sama saya. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain saya ikut berita seperti itu? Ngapain? Ibu juga ngapain ikut berita seperti itu? Akhirnya dengar berita ghibah, jelek-jelekan, maki-makian, caci-cacian. Itu semua yang kita lihat, yang kita dengar, itu masuk dalam hati kita, terbiaskan dalam hati kita. Nah, kalau sudah menancap dalam hati kita, ibu-ibu sholat nggak betah, baca Quran nggak betah. Baru baca Quran 2 menit, 3 menit ngantuk. Kenapa? Hatinya nggak beres. Kalau hati itu benar-benar suci, bersih, baca Quran berjam-jam, betah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Qur'an. Tapi kenyataannya orang baru baca Quran sebentar, dia enggak kuat. Kenapa? Ada masalah di hatinya. Perhatikan ibu-ibu. Jadi hati ini adalah WA, tempat. Dia hanya menampung semua informasi yang masuk lewat
pandangan kita, lewat pendengaran kita, lewat pembicaraan kita. Apa yang sering kita bicarakan itu yang maksud dalam hati kita. Kalau yang sering kita dengar pengajian, yang sering kita lihat adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita lihat kebaikan, maka hati kita akan menjadi bersih. Tapi bayangkan kalau sehari-hari kita lewati, kita lihat berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita, berita gosip sana sini,